sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Walau
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini, yaitu yang tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur,
dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati yang dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis, dilanjutkan dengan Ama Jeriko.
Warta Jemaat, pada pukul 14 WIB nanti kita akan melanjutkan mengikuti detik-detik kematian Tuhan Yesus atau Ulaun Nahohom. Dihimbau bagi kita untuk turut hadir mengikutinya. B. Pada waktu menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur, diharapkan jemaat datang 10 orang berbaris. C. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, gereja kita mengadakan kebaktian Pasca Subuh atau buah-buah ijuk, masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kor Amasalum dilanjutkan dengan N harmonik.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Come
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, marilah mengikuti peristiwa salib, di mana sebuah karya agung yang telah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yang disaksikan oleh Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41. Begini bunyinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sampai di sana pembacaan firman. Jemaat yang dikasihi Kristus, mendekatlah kepada salib. Dengar dan saksikanlah Yesus sudah tersalib. Perhatikanlah, dengarlah dengan seksama apa yang terjadi di salib itu pada saat kematiannya. Ini tidak kematian biasa. Lihatlah, matahari saja seolah-olah tidak berani melihat Yesus, menatap Yesus yang sudah remuk di salib. Ini jam 12 siang, tapi kegelapan meliputi seluruh daerah. Alam seolah-olah tidak sanggup melihat betapa sakitnya Yesus ketika dia meratap, ketika dia merengkuh kesakitan di salib itu. Kalau terjadi kegelapan, ini bukan karena gerhana matahari. Kalian boleh cek penelitian dan sejarah. Pada saat itu ditemukan tidak ada tanda-tanda itu peristiwa gerhana matahari. Itu bukan karena ada gunung Merapi yang meletus. Tapi sungguh alam ini melihat. Dia menyaksikan bahwa ini bukan kematian biasa. Ini memang bukan kematian biasa. Kematian Yesus itu agung. Pantaslah hari ini disebut Good Friday, Jumat Agung. Tetapi betulkah demikian? Mengapa sesungguhnya hari ini disebut Good Friday? Marilah kita melihat jawabannya lewat 3 poin penting yang terjadi sebelum dan sesudah Yesus mati.
yaitu yang pertama, Yesus menjerit, kita lega. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawa, kita diterima. Dan yang ketiga, Yesus mati, kita makin mengasihinya. Baiklah kita melihat satu persatu. Yang pertama, Yesus menjerit, kita lega. Dengan suara nyaring, Yesus berseru di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suatu jeritan derita. Ini memang puncak penderitaan. Karena orang-orang yang disebut dalam sedang puncak penderitaan, ketika dia mengalami yang disebut dengan fear of abandonment. Fear of abandonment itu kekhawatiran karena ditinggalkan. Alam, matahari pergi sembunyi. Murid-muridnya pergi menjauh meninggalkan dia. Orang-orang yang pernah makan dari mukjizat yang dia perbuat pergi menjauh dan bersembunyi. Yesus disalib itu seolah-olah ditinggalkan semua. Dan ketika dia berseru dengan nyaring itu dari kemanusiaannya, artinya apa? Yesus telah menggantikan kita menjerit atas penderitaan itu, atas penyakit itu, atas persoalan-persoalan. Yesus sudah mendahului kita, menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang di situ menjerit kesakitan, merasakan ratap remuk redam karena kita ditinggalkan. Fear of abandonment bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi Yesus sudah menggantikan itu. Ini yang melegakan kita pada kematiannya. Yesus telah menggantikan kita menjerit atas penderitaan kita, atas penyakit kita, dan atas persoalan-persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu, dari nomor 1 ini, sadar dan bertelutlah. Sadar dan bertelutlah, itulah sikap terbaik kita. Jangan lagi seperti prajurit itu. Dia seolah-olah mengejek Yesus dengan berkata, oh dia panggil Elia. Marilah kita lihat apakah Elia akan turun menyelamatkan dia. Sudah sedemikian remuk redam dirasakan Yesus, tapi prajurit itu bukan fokus kepada penderitaan. Dia fokus hendak mengejek Yesus di salib itu. Sepantasnya lah kita tertunduk, kita sadar dan bertelut. Paling tidak di momen Jumat Agung ini, kita boleh menyadari dan bertelut atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi sadar dan bertelut bukan dalam keputusasaan, melainkan dalam kelegaan. Karena sesungguhnya jeritan penderitaan ini sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Dia sudah menjerit untuk kita, maka kita lega. Lalu yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya, kita diterima. Ketika Yesus sudah mati, disebutkan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Jemaat yang dikasihi Kristus, tabir bait suci itu adalah tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak boleh sembarangan lagi masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus tersebut. Tapi setelah peristiwa kematian Yesus, tabir itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Artinya tidak ada pemisah lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan Allah kita. Disinilah kita mengerti ketika Yesus pernah berkata, I am the way. Dialah jalan satu-satunya bagimu, supaya kau bisa sampai kepada Tuhan Allah yang maha kudus itu. Hanya oleh Yesus Kristus saja. Yesus telah menjadi anak domba
Dia seperti anak domba yang dijadikan sebagai korban pendamaian dengan Allah. Dalam perjanjian lama, 1 kali setahun seorang imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian. Sekali setahun, tiap tahun berulang. Yang dikorbankan adalah kambing domba. Tetapi di dalam Yesus, dia sendiri imam besarnya yang menjadi masuk ke ruang Maha Kudus. Sekaligus dia sendiri yang menjadi korbannya sebagai anak domba Allah. Dialah menjadi korban pendamaian. Dan itu dikerjakannya 1 kali untuk selamanya. Untuk semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kita sadar dan tahu kita telah diterima. Penyerahan nyawanya kepada Allah telah menjadi jalan penerimaan kepada kita, supaya kita bisa datang di hadapan Allah. Oleh karena itu, datanglah pada Yesus tiap saat. Tiap saat Dia sudah membukakan jalan bagimu. Datanglah kepadanya setiap saat. Tidak ada lagi pemisah. Dan engkau diterima. Dia menyambutmu senantiasa. Hanya kamu saja datang tiap saat. Mari bandingkan peristiwa coronavirus 2019. Ada banyak jeritan kita dengar. Kerinduan supaya bisa beribadah di bait suci, di gereja. Ada banyak orang yang sampai meluapkan itu di status media sosialnya. Kerinduan dan doa yang kuat supaya Tuhan izinkan dia beribadah di bait suci. Berlalulah coronavirus. Orang yang tadi tak kelihatan juga. Tak tahu dia di mana, sedang mencari alasan apa lagi. Coba bayangkan Amang dan Inang. Kita sudah harus berpikir keras di gereja Cimanggis ini. Kalau setiap minggu begini, kurasa kita harus bangun sampai lantai 3 lagi. Tapi bukan, ini bukan tiap saat. Ini musiman. Jumat Agung, jangankan Jumat Agung tuntas, nanti jam 14 lihat, kosong, berisi. Bisa nggak nanti ini begini juga? Jam 14 sampai benar-benar melihat Yesus mati jam 3 sore. Nanti saya lihat. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yesus mati, kita semakin mengasihinya. Kesaksian kepala pasukan yang melihat bagaimana matinya Yesus, dia sadar, dia tersadar. Udah banyak yang dia lihat kematian orang, tapi belum pernah melihat kematian seperti kematian Yesus. Karena melihat kematian yang demikianlah, kepala pasukan itu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kematian Yesus ternyata menyadarkan kepala pasukan itu. Maka kalau kepala pasukan itu sudah sadar, kita juga harus jangan ketinggalan. Supaya kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu sungguh anak Allah. Tanpa perlu pembuktian-pembuktian lain lagi, tanpa kajian-kajian ilmiah lagi, Yesus itu sungguh adalah anak Allah. Karena apa? Karena peristiwa kematiannya itu sungguh agung. Berbeda dari segala kematian orang, termasuk orang yang dihukum tersalib. Karena kematian itu sebagai wujud nyata dari kasih Allah. Kasih Allah itu disebut dengan unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat. Itu yang diberikan kepada kita semua. Unconditional love-nya Tuhan tersampaikan kepada kita. Itu sebabnya disebut for God
so loved the world that he gave us his one and only son. Garis bawahi his one and only son. Anak satu-satunya. Supaya apa? Supaya saya dan Amang Inang, saudara-saudara sekalian, selamat. Kasih Tuhan sungguh tidak bersyarat. Demikian disaksikan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Dan lihatlah perempuan-perempuan yang setia melihat Yesus disalib. Merekalah saksi mata bagaimana Yesus mati, apa yang diucapkan Yesus disalib itu. Mereka tidak peduli walau kegelapan meliputi seluruh negeri. Mereka tidak peduli walau orang-orang mulai pergi dan pulang. Mereka tetap berani menatap-natap dari kejauhan, sembari menyaksikan bagaimana Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Mereka melihat bagaimana Yesus mati disalib. Dan itu membuat mereka semakin menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Demikianlah seharusnya. Kalau kita tahu Yesus mati untuk kita, marilah memberi respon dengan semakin mengasihinya dalam segala hal. Dan dengan mengetahui Yesus itu mati, benarlah dia sungguh-sungguh mati. Jangan ragu lagi dan jangan disesatkan lagi bahwa katanya Yesus tidak mati. Bukan Yesus yang mati, dia digantikan oleh yang lain. Bukan, Yesus yang mati di kayu salib itu. Perempuan-perempuan, kepala pasukan, itu menjadi saksi mata dan mereka yang mengabarkan. Maka hari ini kalau kita tahu Yesus sungguh mati, marilah saksikan pada dunia ini dengan cara begini. Tutu nama te Yesusi humokop ibaon durus diha parsilangi muda na itongon. Ayo semua. Songoni tutu songoni tutu umba namate Yesusi siala adoi tama huku bohikon marsi gang di jolo mari lu matakon marni ngot pasamon. Ayo semua. Songoni tutu songoni tutu umbai namate Yesusi
adalah Jumat yang agung. Terimalah cinta sejati Tuhan, unconditional love-nya Tuhan, lewat daging dan darahnya pada perjamuan kudus hari ini. Terima dan sambutlah dengan sukacita, dengan penuh kesadaran akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Lalu pulanglah dengan lega. Dia menerimamu, dan hendaklah kamu semakin mengasihinya, serta tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha tinggi, sungguhlah agung perbuatan-Mu hari ini, ketika kami mengingat peristiwa penebusan-Mu oleh kami orang-orang berdosa. Seorang anak manusia yang tidak mengenal dosa telah Engkau utus untuk mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, anak satu-satumu. Ya Tuhan, harusnya kami disalib yang mengalami derita ini, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar telah menggantikan kami. Hari ini kami lega. Biarlah kami disadarkan dan bertelut atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur karena Engkau mati dan kami diterima, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu. Tiada tembok pemisah lagi, tiada tirai pemisah lagi, tapi dalam Yesus telah kami temukan jalan untuk masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Ya Tuhan, biarlah lewat kematian-Mu ini kami semakin lagi mengasihi-Mu. Kami datang kepadamu, memeluk salib-Mu di setiap keadaan dan situasi, di setiap zaman. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa dekat pada kaki salib-Mu. Ya Tuhan Yesus, salib-Mu itulah menjadi simbol kemenangan dari segala kuasa maut dan dosa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus Kristus. Biarlah ini semakin mendarah daging di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, dengarlah doa ini. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Thank you.
Tuhanku dalam perlindunganmu. Hamunak kadamang do dainang songoni mana poso bulung taparadema rohata laho mangaton panganan nabadia adorang so tapatupa husungguli hamima ruas na tongon nuaing ditoru ni ruhut parmahanio dohot pamicangon dang parsidohot di ulon nabadia lasoni maka naso maka tidak kon haporseon na dope dang parsidohot dope di panganan nabadiaon alani tatibang marohatta jalata paradi rohatta laho majalo panganan nabadiai marid di mahita sian nomor 152. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asiroham topot mahami na pengudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan nabadiai lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoy mahami masuadaot diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporseaon na mangului saitaiti rohanami asa lam malungun hami tu Banua Gijang asa say masihol hami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akana pinarhamaul ni debata ita sakapi nuaing mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulon nabadia asa unang honauhu manang isis yan hitaon ai holan na uduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na soture jalan na manopoti dosana jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiai alayak kana dohok marulon nabadia unang bedioloi sibolis unang didak dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tung gotapon hamuma hosom dohot latini roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di bahani tatakasi mazolo rohat tabe jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhutna. Parjolo
di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo paduahon namarsak doroham ala ni dosami jala dipangi doroham neng maluahon waeng siad dosam molo songoni roham dokma olo patuluhon di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo paupaton olo doho manggota ponsian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardengga dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapauduk be marohata jala tatopoti masude dosatta ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamunabe martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ai jot-jot hulau si hami patikmu tamado hona humu hami nuaing dohot sogot molo balos sono mutu hami hobar tu pabahenan nami alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihommu humokop hami ala ni i uban nahum hami mangido tuho asi maroham sai jalo mahami sai sesa masude dosa nami jala lehot to di parbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham salileng di tano oddo pe hami amin. Atong hamu akka na manopoti dosamuna jala na mauas di asini rohani debata. Sai sahat matu hamu nahi na porsia amuna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tohamu. Posma rohamu nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Ngunang hami togi hotu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu saluhutna mared di mahita tangion hamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai.
dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana, di dogma mauliate, dungi di ponggoli mai, di parlehom ma tu akasisian na huhut ma di dok. Jalo hamu ma jalapangan ma, dagi kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu. Bahen hamu ma songoni, bahen parningotan muna diau. Jaladung sunna sida mangat dibuat ma panginumani di dok ma mauliate, dungi di dok ma tunasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon. Pada nai baru maun marhite-hite mudar hunan yusehon humokop hamu. Bahen hasesaan ni dosamuna. Sai bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nung ngarade besude ida zalade hamuma dengan basani debata Roma tujolo sa 10 halak dungi mangihu ma di pudina muse sabarisnai 10 halak.
Tang Yang Mahita. Puji matuhat debata ale todiku jala nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuhat debata ale todiku jala unang tung halupahod dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalu makkasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala par dengan basa do tuhat debata, labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibalosson tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asinirohani ama-ama tu akka anak konna do, asinirohani tuhat debata diakka na makkabiari ibana. Nungatakas di patuduhod debata holong nirohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang siar rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do tuhat debata, olak nion ro disaliling nililing na. Amen. Mari de mahita sian nomor 435 laos jongjong mahita saluhutna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan.
Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaatmu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kita boleh bersalam-salaman dari depan ini dan keluar dari sebelah kiri ini. Ya, di jolo alanga adong ruas na neng masuk di sesi 2, sianom meta keluar.